Ya, dalam sebuah perusahaan tentu kita temui ada suka dan ada duka, dan itu sudah menjadi sunatullah, dan itu sudah menjadi suatu keniscayaan kepada kita. Tentu ketika ada hal yang terkait dengan kegembiraan, ada hal yang target sudah tercapai, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan atau keahlian dari tim, tetapi itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prima Perdana dari cabang MTA Wonogiri 1. Alamat rumah Jalan Bima 12 nomor 2A, Wonokarto, Wonogiri. Usaha yang dijalankan saat ini adalah Tunggal Dharma Spare Part yang letaknya ada di Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. Tunggal Dharma Spare Part menyediakan berbagai macam suku cadang, mulai dari mobil kendaraan roda 4, bis, truk, dan bahkan juga menjual variasi sepeda motor. Tunggal Dharma Spare Part dirintis sejak tahun 1989. Awali oleh seorang perempuan tangguh bernama Ibu Sri Sukatni, dengan niat melayani dengan jujur, sabar, dan sepenuh hati. Dengan modal terbatas dan semangat yang besar, beliau melayani setiap pelanggan dengan keramahan dan ketekunan. Maka disitulah tumbuh dan nama Tunggal Dharma Spare Part mulai dikenal di sekitar Ngadirejo sebagai toko spare part yang lengkap dan terpercaya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha terus berkembang sehingga pada tahun 2004 Tunggal Dharma Spare Part resmi pindah ke lokasi yang baru, yang lebih luas dan lebih nyaman, tepatnya di Jalan Ngadirejo nomor 1, Wonogiri. Sehingga saat ini menjadi tempat yang nyaman dan juga sebagai pusat pelayanan bagi pelanggan setia Tunggal Dharma Spare Part. Jadi pada tahun 89 itu dirintis oleh Ibu Sri Sukatni dan kemudian berjalan dan berkembang sehingga pada tahun 2004 Ibu Sri Sukatni mengamanahkan kepada saya, mengamanahkan kepada kami Yogi Prima Perdana untuk menjalankan dan melanjutkan program pelayanan penjualan spare part di Kabupaten Wonogiri. Ilmu yang didapatkan hingga sampai saat ini berawal dari ketika kami waktu masih SD. Teringat betul bahwa setiap hari Ahad kami jarang sekali untuk keluar seperti teman-teman yang lain atau bermain dengan teman-teman yang lain. Pada hari Ahad itu kami dan adik-adik itu dilatih, dibimbing, dibina untuk menjaga toko. Pada waktu itu belum toko spare part. Pada waktu itu masih toko berupa toko roti. Toko roti itu buka dari pagi sampai malam.
Ya, dinamika toko spare part utamanya dalam hal kebutuhan pelanggan memang cukup ataupun sangat berarti, sangat secara fundamental sangat berarti. Artinya ada perubahan segmen. Kalau di zaman Ibu Sri Sukatni itu segmen pasarnya untuk kebutuhan kendaraan besar, bis, truk, tronton dan sebagainya. Nah, sekarang di tahun pasca Covid itu segmennya berubah. Jadi pelanggan itu rata-rata dari mobil-mobil pribadi dan juga motor pribadi, sehingga rodanya juga berkurang. Dulu biasanya roda 8, sekarang cuma roda 4, roda 2 gitu. Jadi menjual spare part itu bukan sekedar hanya untuk menawarkan barang, tetapi pada dasarnya membangun kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Jadi itu yang lebih penting. Sebaik apapun produk, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, tidak di-manage dengan baik, maka tidak akan maksimal. Dan tunggal dalam spare part itu berada dalam menjamin kualitas dan juga pelayanan. Maka dalam pemasaran kami harus menggabungkan 3 komponen. Yang pertama adalah stok barang, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah promosi. Untuk supplier barang itu rata-rata ada yang dari Solo, Surabaya, dan juga ada pakai juga menggunakan online. Jadi untuk penjualan saat ini memang 80% rata-rata di offline. Tetapi kami juga tidak menutup ruang. Kami juga membangun medsos, IG, FB itu dalam rangka untuk membangun trust, kepercayaan, sehingga bagi pelanggan yang berada di jauh itu sudah kami sediakan nomor HP-nya, nomor HP kami, agar pelanggan itu mudah untuk memesan produk dari kami. Memang kelengkapan barang itu merupakan suatu alat untuk mendatangkan konsumen. Kelengkapan barang itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana konsumen itu datang lagi dan datang lagi. Maka untuk mengikat konsumen agar datang lagi dan datang lagi, maka dibutuhkan strategi. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pelayanan yang ada. Konsumen atau pelanggan kita itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu berubah cara membelinya. Artinya ini juga membuat kami, tim, itu juga berusaha keras untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tentu kami dalam setiap briefing itu selalu kami tekankan untuk pelayanan. Dan di dalam pelayanan itu sudah kami rumuskan sehingga dalam briefing dibaca, diulang agar strategi atau cara yang kami terapkan itu benar-benar terinstal kepada tim kami. Jadi untuk mencapai pertumbuhan perusahaan, kami mengadakan 2 pertemuan. Yang pertama adalah meeting. Jadi meeting itu untuk kepala toko dan admin itu di setiap bulannya. Kemudian briefing itu sudah dilaksanakan 15 menit sebelum toko dibuka setiap hari. Jadi dalam briefing itu tidak perlu panjang-panjang untuk mengisinya. Semua bergantian. Yang terpenting adalah doa, kemudian saling motivasi. Yang ketiga, bagaimana strategi ataupun siasat ataupun materi-materi yang terkait dengan pelayanan, terkait untuk meningkatkan omset itu bisa terinstal kepada tim kami. Karyawan dalam satu toko dipimpin oleh kepala toko, kemudian dalam satu toko itu ada 1 kepala toko dan 3 staf toko, jumlah 4. Tetapi di luar itu masih ada admin 2 dan juga
tim COD itu satu. Oke, jadi ini strategi kami dalam mencapai pertumbuhan target di toko spare kami. Jadi satu perusahaan itu kami bagi 2 tim. Ada tim inti, saya istilahkan demikian. Yang kedua adalah tim ahli. Tim ahli itu berada di depan, yang selalu berjuang, selalu melayani konsumen. Tim inti ada di belakang atau di kantor. Nah, tim ahli itu ada kepala toko dan juga staf. Kepala toko memiliki tugas, salah satunya adalah memastikan bahwa pelayanan itu atau pekerjaan itu benar-benar sudah didelegasikan ke dalam suatu toko. Dan yang kedua, memastikan bahwa strategi pelayanan itu sudah terstandarisasi untuk staf toko. Dan yang kedua, dalam tim ahli ini juga ada staf. Artinya staf ini adalah sebagai pelaksana, sebagai ujung tombak untuk berhadapan dengan konsumen. Baik itu melayani, melengkapi, dan juga untuk saling memberikan informasi terkait seputar produk. Jadi sekarang tim inti. Jadi tim inti itu ada manajer, ada admin. Jadi untuk manajer itu membuat, salah satu tugasnya membuat program-program tahunan yang nanti didelegasikan kepada kepala toko maupun staf. Jadi membuat promo, membuat strategi, ataupun membuat ide-ide yang sekiranya untuk pertumbuhan toko. Kemudian tim admin ini memiliki tugas mencatat keluar masuk barang, mencatat arus keuangan, dan juga mencatat kebutuhan toko. Dan yang terakhir ada tim COD. Tim COD itu sebagai tim di lapangan. Di situ ada membeli suatu produk atau mengambil produk di supplier, dan yang kedua membuat ataupun mengantarkan produk dari toko kepada konsumen. Itu tugas tim COD. Jadi ke depan kami terus berbenah. Jadi dulu belum ada online, sekarang kita tambahkan untuk layanan digital. Dulu belum ada produk-produk yang variasi, sekarang kita tambahkan variasi produk. Kemudian dulu belum ada pembinaan tim, dan sekarang berbenah karena kondisi dan juga ingin mencapai pertumbuhan, maka dibentuk suatu pembinaan tim yang disiplin dan profesional. Jadi kami percaya bahwa usaha ini akan terus tumbuh. Jadi bukan karena strategi, tetapi juga karena doa, kerja keras, dan kepercayaan pelanggan. Sehingga harapan kami toko itu sudah tersistemasi dengan baik. Ya, dalam sebuah perusahaan tentu kita temui ada suka dan ada duka. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Dan itu sudah menjadi suatu keniscayaan kepada kita. Tentu ketika ada hal yang terkait dengan kegembiraan, ada hal yang target sudah tercapai, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan atau keahlian dari tim,
tetapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan duka. Tentu pasti kita kadang ya juga sedih. Kita mungkin kecewa target belum tercapai. Tetapi kekecewaan, kesedihan itu bukan untuk kita sesali. Tetapi dengan adanya kesedihan dan kekecewaan itu justru menjadi belajar. Kita menjadi orang belajar bagaimana agar target itu yang kemarin belum tercapai, bagaimana strategi kita untuk ke depan bisa tercapai. Bagaimana mengevaluasi apa saja kesalahan itu, tentu itu harus dengan belajar. Maka ada salah satu nasihat yang sampai saat ini memang tertancap dalam pikiran saya, bahwa kegagalan terbesar bagi seorang pebisnis itu bukan kebangkrutan, tapi kegagalan terbesar dalam seorang pebisnis itu adalah ketika kita berhenti untuk belajar. Ya, jadi tentang ujian, jadi setiap ujian itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita. Allah masih ingin melihat seberapa kuat kita bertahan di jalan ini. Maka kami tekankan, kami terus motivasi kepada tim bahwa ujian apapun itu, ujian itu bukan penghalang, tapi batu pijakan untuk menuju kesuksesan. Untuk pelanggan memang kami secara langsung memang tidak pernah mendengar pelanggan ngomong A, B, C, tetapi dengan adanya surat atau komentar ataupun WA ke konsumen, ya tentu banyak, ada yang plus, ada yang minus, tapi itu biasa. Artinya yang minus nanti kita perbaiki, yang plus kita pertahankan. Misal ada yang mengacungi jempol bahwa toko kami buka paling pagi, toko spray part itu di Wonogiri buka pukul 7, itu alhamdulillah mendapat apresiasi dari beberapa driver, karena kebetulan pas mendesak ramai di jalan adalah minyak remnya habis. Nah, alhamdulillah toko kami ya memang sudah kami deadline bahwa maksimal jam 7 itu sudah buka, tutup pukul 4.16.00. Yeah. Jadi memang setiap Allah memberikan waktu itu pasti ada peluang, salah satunya di waktu. Jadi kita dalam berusaha itu bukan yang kita wajibkan untuk konsumen beli produk kita, tetapi kita harus tahu apa kebutuhan konsumen. Salah satunya tentang waktu. Terkadang kita menyampaikan waktu, justru waktu-waktu ramai itu menjadi peluang kita untuk mengambil kesempatan untuk menjemput rezekinya Allah. Dan itu sudah kami, alhamdulillah sudah kami terapkan di beberapa titik terkait dengan waktu. Untuk buka lebih pagi, tutup lebih akhir, itu memang sudah menjadi kebiasaan di perusahaan kami. Pertumbuhan bisnis itu memang membutuhkan banyak ilmu. Kalau bisnis kita ingin bertumbuh, tentu juga kita membutuhkan strategi. Kalau bisnis kita ingin berkembang, tentu juga membutuhkan kerja keras. Tapi di balik itu juga sangat kita perlukan dukungan. Dan salah satu dukungan itu berupa dari keluarga. Jadi keluarga bukan sekedar penonton, tapi keluarga itu juga merupakan fondasi untuk membuat pengusaha atau usaha kita lebih kuat, untuk membuat usaha kita lebih sabar, untuk membuat kita lebih bersyukur. Nah, itulah pentingnya keluarga. Jadi keluarga yang mendukung dengan doa yang tulus dan juga usaha yang jujur, dan itulah kombinasi rezeki yang tak ternilai.
Saya ngaji di MTA Cabang Wonogiri 1 dan sampai saat ini kami diamanai sebagai bidang ekonomi cabang, pengampu ekonomi di Cabang Wonogiri 1. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya kita bisa memverifikasi ataupun mendata warga-warga atau saudara kita yang ngaji di Wonogiri 1, terutama terkait dengan di bidang ekonomi. Dan alhamdulillah di Wonogiri ini sudah 3 kali mengadakan dalam 1 tahun, alhamdulillah sudah mengadakan beberapa event. Event pertama itu terkait dengan revolusi mindset, kita mengundang trainer profesional. Kemudian yang kedua kita juga membangun pertumbuhan ekonomi, kita juga mengundang trainer nasional. Yang terakhir kemarin workshop kuliner keputrian, kolaborasi bidang ekonomi dengan keputrian MTA Purwakarta Wonogiri. Jadi saya mulai ikut pengajian sejak tahun 2004. Waktu itu kami masih lulus SMA dan saya masih ingat betul kami mengaji di tempat beliau, rumah Bapak Saroyo, tempat binaan Wonogiri 1. Dan kemudian saya melanjutkan kuliah, saya diajak keluarga. Jadi ada kajian di radio, mendengar, kemudian tanya ke MTA pusat, apakah ada MTA itu di Wonogiri, dan kami diberikan nomor, yaitu nomornya Bapak Saroyo. Jadi tahun 2004 kami kuliah sampai 2008 kami mengaji di binaan Condong Catur, waktu itu diampu oleh Ustadz Abdurrahman Suparno. Dan lulus kuliah, alhamdulillah kami mendapat amanah waktu itu bekerja ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, bergabung di kelompok rintisan Palangkaraya tahun 2011 hingga kemudian menjadi perwakilan dan sampai 2022 di perwakilan Palangkaraya. Nah, balik ke Wonogiri 2022 awal itu kami merawat orang tua, karena orang tua sudah sepuh, dan juga ya membina beberapa pelanggan terkait dengan usaha. Yang paling membedakan hikmah dengan kita ngaji dan tidak ngaji ketika kita dibenturkan suatu masalah. Mungkin kalau kami dapat masalah itu tidak ngaji, itu mungkin emosi, kemudian tidak terkontrol dan sebagainya. Alhamdulillah dengan mengaji ini merupakan kunci untuk memfilter bagaimana sikap kita, tindakan kita ketika kita sedang berada dalam suatu ujian, ketika kita berada dalam suatu masalah. Dan itulah pentingnya kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk saudara-saudaraku yang mungkin ingin membuka usaha ataupun ingin mengembangkan usahanya, tentu yang pertama dimulai dari niat yang benar, dengan mindset yang benar. Salah satu nasihatnya bahwa jika mindset kita benar, maka usaha kita akan besar. Jika mindset kita benar, omset kita akan besar. Maka dalam memulai usaha, tentu kita luruskan niat kita. Usaha ini adalah usaha yang diniatkan karena Allah, usaha yang diniatkan karena untuk meraih cintanya Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita niat yang benar adalah untuk menjaga pelayanan. Karena terkadang ketika sepi kita pelayanan ekstra, tapi ketika pas rame kita kadang abai dengan kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, ini juga penting, jangan lagi kata gagal. Gagal dan sukses itu adalah satu paket. Maka apapun kondisi usaha kita, ketika kita meraih suatu kegagalan,
tentu sikap kita adalah tetap tenang, tetap belajar, dan yang terpenting jangan menyerah. Dan yang terakhir, tetap kita libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Yogi Prima Perdana, owner Tunggal Dharma Spare Part Ngadirejo, Wonogiri, dalam program Raya Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.